Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan media pembelajaran dengan judul metode pemrograman mesin CNC, mata pelajaran teknik pemesinan NC, CNC dan CAM untuk kelas 11 mesin 1 semester 1 atau ganjil tahun ajaran 2022-2023 di SMK Negeri 1 Gunung Guru. Saya sendiri sebagai penyusun, yaitu Erna Samdani Kusuma SPD. Nah, pada metode pemrograman mesin CNC ini ada dua jenis metode. Yang pertama yaitu metode absolut dan yang kedua yaitu metode inkremental. Apa itu metode absolut? Metode absolut adalah sistem di mana semua perintah gerakan didasarkan pada satu titik referensi, yang titik awalnya disebut dengan titik nol atau datum poin yang tetap. Jadi, untuk sistem metode pemrograman absolut pada sistem mesin CNC ini, titik nolnya yang menjadi acuan itu tidak berubah, tetap sebagai titik referensi. Itu yang disebut dengan metode absolut. Nah, apa keuntungan atau kelebihan dari metode absolut pada mesin CNC ini? Keuntungan dari metode absolut ini yaitu jika ada salah satu program yang dirubah, maka letak titik yang lain tidak akan berpengaruh. Misalnya terjadi gangguan yang memaksa operator untuk menghentikan mesin, misalnya gangguan karena alat potong atau patah, maka untuk program berikutnya tidak harus kita rubah. Ya, jadi jika program berikutnya itu benar, yang awalnya saja yang salah, maka program awalnya saja yang dirubah, tidak harus semuanya dirubah. Itulah keuntungan dari metode absolut untuk CNC. Nah, ini kemudian saya akan coba jelaskan contoh pada lintasan pahat dari metode program absolut. Ya, kita yang sebelah kiri kita bisa melihat untuk pemesinan CNC ini, mesin CNC ini ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Jika posisi pahat, ya, yang di sebelah kiri ini gambar posisi pahat di sebelah bawah, maka di situ kita tuliskan X-nya adalah positif atau X plus, sedangkan yang di atasnya adalah X negatif. Sebelah kanan pergerakan pahat jika ke kanan maka plus Z, dan ke sebelah kiri adalah min Z. Kita bisa melihat jumlah kotaknya, ya. Nah, untuk titik 1, ya, dari titik 0 ini titik referensi dari lintasan pahat ini. Untuk titik 1 kita bisa melihat untuk sumbu X. X-nya itu ke atas sebanyak 3 kotak. Maka di gambar sebelah kanan pada tabel sebelah kanan, X-nya kita tuliskan min 3 karena ada 3 kotak atas ke arah sumbu min X. Z-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena titik referensinya tepat di awal pahat tadi. Menuju titik 1, maka pahat tidak bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan. Ya. Jadi Z-nya adalah 0. Kemudian pahat bergerak ke titik 2. Maka X-nya adalah min 3. X-nya tetap min 3, ya. Lalu Z-nya min 2,5. Nah, kenapa X-nya tetap min 3? Karena posisi dari 1 ke 2 tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Pada sumbu X tidak bergerak, ya. Jadi tetap min 3. Sedangkan Z-nya itu min 2,5. Kenapa min? Karena ke arah kiri. Ya, di gambar sudah dijelaskan, di gambar ke sebelah kiri dari titik pusat maka min Z, ke kanan adalah plus Z. Hitung kotaknya untuk Z 1, 2 setengah, jadi 2,5. Untuk titik 3 dia turun, X-nya adalah min 2,5. Nah, karena ini absolut, tetap titik referensinya titik 0 tadi, ya, tidak berubah di gambar itu di posisi pahat, ya, yang awal ini, ya, ke atas min 2,5 pada sumbu X, lalu sumbu Z sebanyak 2,5 min ke arah kiri. Kemudian titik 4 X-nya itu min 2, ya. Untuk 4 X-nya min 2, Z-nya adalah min 4.
1, 2, 3, 4. Ke kiri 4, ke atasnya min 2. Lalu ke titik 5. Nah, ya, ke titik 5. Ini lintasannya miring ya. Lintasan miring. 5 X-nya adalah 0. Ya, X-nya adalah 0 karena dia tidak bergerak ke atas atau ke bawah pada sumbu X, tidak. Ya. Kemudian Z-nya adalah min 6. Kita bisa hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Berarti bergerak sejauh 6 kotak ke arah min Z. Jadi min 6. Jadi dihitungnya dari mana? Tetap dihitungnya dari posisi pahat itu sebagai titik referensi. Ya, tidak berubah sesuai dengan kaidah program absolut yang sebelumnya saya utarakan. Nah, kemudian yang kedua apa? Metode inkremental, yaitu metode pemrograman di mana sistem semua titik referensi terhadap instruksi program berikutnya adalah dari titik akhir operasi pahat tersebut. Jadi, langkah akhir dari pengerjaan proses CNC itulah dijadikan untuk titik awal bagi pergerakan pahat berikutnya. Ya, jadi referensinya berubah. Nah, keuntungannya apa dari metode inkremental ini? Keuntungannya yaitu dalam hal pembuatan program dari metode inkremental lebih mudah dibuat karena titik akhir sebagai referensi program berikutnya. Tetapi kelemahannya ada juga nih. Kelemahannya, jika salah satu titik atau program dirubah, maka akan merubah keseluruhan program. Ya, jadi berbeda dengan yang absolut. Kalau absolut, jika awal yang salah, maka program itu saja yang dirubah. Program berikutnya jika benar tidak usah dirubah. Berbeda dengan inkremental. Ketika suatu langkah salah programnya, semuanya harus dirubah. Langkah berikutnya dirubah karena titik referensi adalah langkah akhir dari program CNC tersebut. Kita lihat gambar lintasan pahatnya. Gambarnya masih sama dengan yang absolut tadi. Ya, kita sekarang menggunakan metode program inkremental. Ya, untuk titik 1 dari posisi referensi zero referensi poinnya ke atas. Ya, kita lihat X-nya ke atas. Referensinya ke atas sebanyak 3 kotak ya, berarti min 3. Kemudian Z-nya 0 karena dia tidak bergerak ke kiri atau ke kanan pahatnya. Kemudian titik yang kedua, X-nya adalah 0 sama ya. Jadi tidak bergerak ke atas. Untuk yang kedua, X-nya adalah 0. Kenapa X-nya 0? Karena pergerakannya dari titik 1, bukan dari zero reference point. Ya. Jadi 1 ke 2 itu tidak ke atas ke bawah X-nya. Jadi hanya berisikan min 2,5 pada sumbu Z. Lalu ke bawah 3, X-nya adalah 1 positif ke bawah itu. Ya. Dari titik 2 sebagai referensi poinnya. Langkah terakhir jadikan titik referensi atau titik awal. Keempat sama, X-nya adalah 0 karena 3 ke 4 itu bergerak pada sumbu Z saja, tidak pada sumbu X. Kemudian pada titik yang 5, poin yang kelima, X-nya adalah 2. Dihitung dari mana? Dari titik yang 4. Lalu Z-nya adalah min 2. Kenapa min 2? Karena bergerak ke kiri sejauh 2 kotak. Jadi min 2. Baik, ini referensi yang saya sebagai sumber rujukan untuk pembuatan materi pembelajaran kali ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.